Halo guys, perkenalkan nama saya Dias Adi Setiawan dengan NIM 23115101412. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek prediksi penyakit paru-paru menggunakan rapid liner. Dalam proyek ini kita akan menggunakan algoritma KNN untuk memprediksi apakah seseorang menderita penyakit paru-paru berdasarkan data yang ada. Ada beberapa hal nantinya yang akan saya lakukan untuk presentasi nanti. Yang pertama itu proses pembuatan data yang digunakan termasuk penentuan label. Yang keduanya itu proses pemilihan atribut apa saja yang akan saya gunakan. Dan yang ketiga itu proses pemilihan data latih dan data uji. Dan yang keempat itu proses penentuan metode atau algoritma yang akan saya gunakan. Lalu yang kelima itu untuk proses performance-nya dari model yang dihasilkan. Contohnya seperti akurasi, error, dan lain-lain. Untuk pengerjaannya sebagai berikut. Untuk step yang pertamanya itu kita akan menggunakan read CSV. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membaca sebuah dataset dengan format CSV. Dataset ini berisi berbagai fitur atau atribut seperti umur, jenis kelamin, riwayat merokok, indeks kualitas udara, durasi batuk, serta sesak nafas, yang dimana akan digunakan sebagai input untuk model prediksi kita nantinya. Kemudian pada bagian diagnosis ini kita akan menentukan sebuah label. Lalu untuk step yang kedua kita akan menggunakan sebuah split data. Setelah data terbaca, langkah selanjutnya adalah automatic, yang dimana untuk sapling type-nya ini harus automatic. Lalu kemudian membagi data menjadi dua bagian. Untuk 80%-nya itu data latih, dan untuk 20%-nya itu data uji. Pembagian ini penting untuk memastikan bahwa metode yang kita buat dapat dievaluasi dengan baik menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lalu dikarenakan di sini saya menggunakan algoritma KNN, di sini kita akan mencari KNN. Untuk algoritma KNN itu sendiri saya menggunakan K-nya itu sama dengan 3, yang berarti model akan mempertimbangkan 3 tetangga terdekat untuk menentukan prediksi. Mengapa 3? Karena untuk menghindari overthink di mana model terlalu hafal data pelatih sehingga menjadi sangat spesifik untuk data pelatih tersebut. Akibatnya model akan sangat akurat dalam memprediksi data pelatih, tetapi performanya akan buruk saat diterapkan pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lalu untuk step yang keempat, di sini saya akan menggunakan apply model. Setelah model KNN terbentuk, langkah berikutnya adalah menerapkan model ini pada pengujian untuk melihat bagaimana performa model dalam memprediksi data baru. Selanjutnya untuk step yang kelimanya itu performance. Mohon maaf. Terakhir kita akan mengevaluasi performa model dengan melihat metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan lain-lain. Dan di sini kita bisa menentukan seberapa baik model dalam memprediksi kasus penyakit paru-paru berdasarkan data yang ada. Selanjutnya di sini kita running. Ini untuk example setnya seperti ini. Selanjutnya performance. Setelah menerapkan model pada data penguji, kita bisa melihat performa model melalui berbagai metrik. Salah satunya metrik yang paling penting adalah akurasi. Dari hasil yang kita peroleh, model KNN dengan nilai K sama dengan 3 berhasil mencapai sebesar 85,00%. Ini berarti
Untuk modelnya dapat memprediksi dengan benar sekitar 80% dari total kasus dalam pengujian. Untuk lebih detailnya lagi, kita melihat bahwa model menghasilkan 41 true yes, di mana kasus positif penyakit paru-paru terprediksi dengan benar, dan 20 true no, di mana kasus negatif terprediksi dengan benar. Namun, ada juga satu false yes dan 11 false negatif atau no, yang berarti model membuat beberapa kesalahan dalam prediksi. Jika kita lihat dari matriks lain, class precision untuk kelas positif adalah 78,85%, yang mengindikasi bahwa dari semua prediksi positif sekitar 79% benar-benar positif. Sementara itu, untuk kelas recall untuk kelas positif adalah 97,62%, menunjukkan bahwa mampu menangkap sekitar 98% dari seluruh kasus positif sebenarnya. Untuk kelas negatif class precision berada pada 96,43%, dan untuk kelas recall kelas recall itu terdapat pada 71,05%, yang menunjukkan performa model lebih baik dalam mengenal kasus negatif. Model KNN dengan nilai K sama dengan 3 yang kami gunakan menunjukkan kinerja yang baik dalam memprediksi pasien tidak memiliki penyakit paru-paru dengan precision sebesar 96,43%. Model ini cukup akurat dalam mengidentifikasi individu yang benar-benar potensi untuk menjadi alat bantu dalam screening awal penyakit paru-paru. Namun perlu diingat bahwa evaluasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan matriks lain seperti recall sangat penting. Lalu untuk interpretasi hasil recallnya itu 71,05%. Dari hasil yang Anda tampilkan, recall untuk kelas negatif tidak penyakit paru-paru adalah 71,05%. Ini berarti dari semua pasien yang sebenarnya tidak memiliki penyakit paru-paru, model berhasil mengidentifikasi sekitar 71,05% dari mereka sebagai tidak memiliki penyakit paru-paru. Dengan kata lain, metode cukup baik dalam mengidentifikasi pasien yang sehat. Lalu untuk AUC-nya, metrik evaluasi yang umum digunakan dalam model klasifikasi biner seperti prediksi penyakit paru-paru. AUC mengukur kemampuan model untuk membedakan antara kelas positif, misalnya pasien penyakit paru-paru, dan kelas negatif, misalnya pasien tidak penyakit paru-paru. Nilai berkisaran antara 0 ke 1. Dan untuk interpretasi hasil AUC-nya itu di 0,955. Dalam konteks model KNN, Anda untuk memprediksi penyakit paru-paru dinilai AUC sebesar 0,955 menunjukkan bahwa model Anda memiliki kinerja yang sangat baik dalam membedakan antara pasien penyakit paru-paru dan tidak memiliki penyakit paru-paru. Artinya, model Anda memiliki kemampuan yang sangat tinggi mengklasifikasikan dengan benar apakah seorang pasien memiliki penyakit paru-paru. Lalu untuk kesimpulannya itu nilai AUC 0,955 menunjukkan bahwa model KNN Anda sangat baik dalam memprediksi penyakit paru-paru. Ini adalah hasil yang menggembirakan dan mengindikasikan potensi model untuk membantu dalam deteksi penyakit. Namun, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dan validasi pada data yang berbeda sebelumnya model ini dapat diterapkan secara luas dalam praktik klinis. Sekian, terima kasih.